Oke, kali ini kita akan bedah tuntas nasihat keuangan dari David Bach. Gimana sih caranya bikin rencana keuangan yang simple tapi bener-bener jalan? Coba deh kita mulai dari sini. Ada angka yang jujur aja cukup bikin kaget. 70%. Artinya, 7 dari 10 orang di Amerika sana itu hidupnya dari gaji ke gaji. Kebayang kan rasanya kayak terjebak lari di tempat terus secara finansial? Nah, ini dia inti dari semua ini. Kutipan dari David Bach. Entah Anda punya rencana untuk uang Anda atau orang lain yang punya rencana untuk uang Anda. Ini soal pilihan teman-teman, kita mau pegang kendali atau kita biarin aja sistem yang ngatur duit kita. Oke, jadi sistem apa sih yang dimaksud? Sistem yang bikin banyak orang susah ini, David Bach kasih nama ekonomi otomatis. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi. Ekonomi otomatis ini sadar nggak sadar ada di sekitar kita. Langganan Netflix, Spotify, cicilan-cicilan, sampai aplikasi investasi, semuanya otomatis. Pertanyaan kuncinya cuma satu, sistem ini lagi kerja buat Anda atau malah ngelawan Anda? Coba bayangin deh, ada dua eskalator yang jalan sebelahan. Satu eskalator naik terus. Ini buat orang-orang yang asetnya, kayak saham atau properti, tumbuh otomatis. Nah, eskalator satunya lagi turun. Ini diisi sama orang-orang yang terus-terusan bayar langganan dan cicilan otomatis. Mereka sibuk bayar tapi nggak maju-maju. Tapi ada kabar baiknya. Kita bisa pindah eskalator. Serius. Caranya? Ya kita bikin sistem otomatis kita sendiri. Sistem yang kerja buat kita. Dan semuanya dimulai dari satu prinsip emas yang sederhana banget. Ini dia aturannya. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Simpel kan? Maksudnya, begitu terima gaji, yang pertama kali harus dibayar itu, ya diri kita sendiri. Bukan tagihan, bukan cicilan, bukan yang lain. Sisihkan dulu buat masa depan. Oke, targetnya berapa? Angka idealnya itu sekitar 12% dari gaji kotor kita. Kalau dipikir-pikir, itu tuh sama kayak penghasilan kita selama 1 jam kerja setiap hari. Uang ini langsung secara otomatis masuk ke rekening masa depan kita. Nah, 12% kedengerannya gede ya. Tenang, kita nggak langsung segitu. Caranya gampang banget. Bulan ini mulai dari 1% aja. Serius, 1% itu kecil banget, bahkan mungkin nggak kerasa. Terus, bulan depan naikin jadi 2%, bulan depannya lagi 3%. Gitu terus, dan tahu-tahu dalam setahun target 12% itu udah tercapai, tanpa kerasa berat sama sekali. Nah, uang yang kita sisihkan ini kita bagi ke 3 ember otomatis. Pertama, jelas rekening pensiun. Ini buat jangka panjang. Kedua, ada rekening keamanan. Ini dana darurat buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Dan yang ketiga, yang seru nih, rekening impian. Mau liburan, DP rumah, nah kumpulinnya di sini. Kuncinya apa? Semuanya serba otomatis. Oke, tapi gimana kalau kita punya utang? Utang ini kan sering banget jadi penghalang terbesar. Eits, jangan panik dulu. Ada juga kok strategi otomatis buat menaklukkan utang. Dan caranya ini dibikin biar kita tetap semangat dan gak nyerah di tengah jalan. Namanya metode DULP. Ini singkatan dari Done on Less Payment. Kuncinya itu di psikologi. Daripada pusing mikirin bunga yang paling gede, metode ini fokus buat ngasih kita kemenangan kecil yang cepat. Caranya, kita sikat dulu utang yang nominalnya paling kecil. Gini cara kerjanya. Pertama, daftar semua utang kita. Terus, pilih yang saldonya paling kecil. Nah, semua uang ekstra kita hajar ke utang itu sampai lunas. Sementara utang lain, bayar minimum aja. Begitu yang kecil ini lunas, boom! Seluruh dana yang tadinya buat bayar utang pertama tadi, kita gulirkan buat nambahin pembayaran utang terkecil berikutnya. Jadi kayak bola salju, makin lama, makin besar, dan makin cepat lunasin utang-utang selanjutnya. Terus, kenapa sih ngisihin duit sedikit-sedikit gini bisa punya efek dahsyat? Jawabannya cuma satu kata, bunga majemuk. Albert Einstein bahkan bilang ini keajaiban dunia ke-8. Penasaran sekuat apa? Yuk kita lihat. 27,40 dolar sehari. Angka yang spesifik ya. Mungkin ini harga makan siang plus ngopi atau biaya langganan ini itu. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba deh kita hitung. Kalau dikumpulin setahun, jadi berapa ya? Jadi, 10.000 dolar. 10.000 dolar dalam setahun cuma dari nyisihin sekitar 27 dolar per hari. Wow, udah mulai kelihatan kan potensinya?
Oke, sekarang kita naikin lagi levelnya. Gimana kalau $10.000 per tahun itu kita investasikan, misalnya ke pasar saham. Kita pakai asumsi imbal hasil historis rata-rata 10% per tahun ya. Dan tentunya ini cuma asumsi, investasi itu pasti ada risikonya. Tapi kalau ini berjalan terus selama 40 tahun, kira-kira hasilnya jadi berapa? Siap? Hasilnya bisa jadi lebih dari 4,4 juta dolar. Gila kan? Dari cuma $27 sehari. Inilah dia kekuatan magis dari bunga majemuk kalau kita mulai dari sekarang dan yang paling penting, konsisten. Angka tadi memang bikin melongo. Tapi semua itu nggak akan terjadi tanpa satu hal yang paling mendasar, perubahan pola pikir. Ini soal berhenti nyalahin keadaan dan mulai ambil tindakan. Ada dua tipe pola pikir. Pertama, pola pikir biarkan mereka, di mana kita terus-terusan nyalahin sistem, nyalahin masa lalu, dan akhirnya nggak ngapa-ngapain. Lawannya adalah pola pikir biarkan saya. Dengan pola pikir ini kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol sekarang juga, yaitu langkah kita selanjutnya. Jadi, nggak perlu mikir harus langsung nabung 12% besok. Nggak gitu. Coba deh, pikirin satu hal kecil. Mungkin cuma buka rekening investasi, atau batalin satu langganan yang udah jarang dipakai, atau mungkin otomatiskan transfer $10 aja. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah yang paling penting. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda. Apa keputusan keuangan biarkan saya pertama Anda?